Baiklah, kita akan melakukan tangga penolakan. Sekarang, jika Anda tidak tahu, saya mengajar orang-orang saya dalam program saya, Temaria Reset. Tuanku, gunakan tangga penolakan untuk mengetahui bahwa jelas, jika Anda ditolak dari seks, bahwa Anda harus bekerja dengan cara Anda menuruni tangga karena ketika Anda berada di anak tangga bawah. Dari tangga penolakan, Anda bisa mulai menaiki setiap anak tangga. Dan idealnya, idenya adalah untuk menciptakan hubungan emosional antara Anda dan istri Anda secara intim di antara setiap langkah tangga. Dan dengan cara itu kita bisa sampai ke tempat yang saya sebut bendera ceker. Anda memiliki gairah gila dalam pernikahan Anda. Mengapa orang tetap bersama untuk anak-anak dan itu tidak seperti yang Anda pikirkan? Mengapa pria tidak memimpin di rumah mereka? Saya Cas. Saya Catherine. Tidak begitu jelas cara untuk mendapatkan seks kembali. Jadi ketika Anda berkencan dengan suami Anda di awal, apakah Anda pernah menjawab pintu dengan rambut Anda gila? Kami adalah pernikahan moral. Mari kita balikan statistik perceraian dengan pernikahan baru. Sekarang, Catherine, istriku, kue bayiku yang manis, dia bahkan tidak tahu apa ini. Dia mendengar saya membicarakannya. Jadi apa yang saya pikir akan sangat menyenangkan hari ini adalah membawa Catherine melewati tangga penolakan, membuatnya menerimanya. Dan inilah alasannya. Jika Anda tidak mengenal saya adalah Tuhan. Saya selalu bangkit. Itu bukan karena saya adalah Tuhan. Nah, Anda memanggil Anda bukan Tuhan. Tuhan. Tidak, bukan Tuhan. Tidak. Yang saya maksud adalah tuan pernikahan adalah pria yang saya percaya selalu bangkit, yang selalu berusaha menjadi pria, suami, ayah, dan pemimpin terbaik dalam hidup mereka, yang berarti kita tidak pernah selesai bangkit. Itulah sebabnya saya suka tangga. Segala sesuatu yang saya ajarkan akan naik tangga, naik tangga, naik tangga, karena kita selalu tumbuh. Sekarang, saya ingin memastikan bahwa saya masih mengajarkan semua yang saya bisa kepada anak buah saya. Jadi, karena Catherine punya program yang indah ini untuk wanita, proyek pagar piket putih, menjaga keluarga tetap bersama. Saya mengatur ulang pernikahan, membuat pria muncul, mengatur ulang gairah, api, keintiman. Dan tentu saja kita tidak bisa melakukan itu jika kita kasar seperti saya atau dimanapun di antaranya. Jadi sayang, maukah kamu, biarkan aku membawamu melewati tangga penolakanku. Dan maukah Anda memberitahu saya jika saya melewatkan sesuatu sehingga saya dapat mengatasinya jika perlu berada di tangga atau jika saya dapat memberitahu Anda bahwa itu ada dalam program saya dan kami dapat memastikan bahwa kami memiliki basis kami tertutup. Ya, saya sangat bersemangat tentang ini karena percaya atau tidak, saya belum melihat program CAS. Jadi dia menggunakan versi 4.0. Saya telah melihat mungkin 10% dari konten yang dia ajarkan di semua versi. Dan sebagian dari itu adalah karena saya tidak ingin tahu rahasianya. Saya pikir itu banyak misteri bagi saya. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan untuk membuat dirinya begitu seksi bagi saya sekarang dan semua perubahan yang dia buat. Saya mendengar dia melatih dan saya telah melihatnya merekam beberapa konten untuk kursusnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Jadi saya pernah mendengar tentang tangga penolakan. Saya sangat bersemangat untuk melewatinya hari ini. Baiklah, mari selami itu. Jadi saya akan mulai dari atas. Kita akan bekerja dengan cara kita ke bawah, oke? Jadi seks adalah bendera pemeriksa. Anda tahu, banyak dari Anda ditolak oleh pasangan Anda dan saya akan mengatakan maafkan di sini, teman-teman, karena banyak wanita, seperti tingkat ini, saya memiliki gulungan yang menjadi gila di TikTok sekarang. Saya pikir kita berada di 500.000 tampilan, tetapi TikTok bisa menjadi viral yang lebih lambat dan itu hanya berjalan dan pergi. Sudah 30 atau 40 hari sekarang. Dan itu berbicara tentang bagaimana, Anda tahu, orang-orang marah karena saya memposting reel. Jika istri Anda tidak menginginkan seks, berhentilah bersikap cabul, bla, bla. Dan saya berkata, dengar, itu disebut peta penolakan, oke? Jika istri Anda menolak Anda untuk berhubungan seks, turunlah. Jadi mari kita bicarakan. Jadi ada berbagai jenis seks dulu, oke? Jadi kita telah, sebenarnya, saya ingin meninggalkan itu. Saya akan melakukannya, kami memiliki podcast lain yang akan kami lakukan untuk itu, jadi tapi ada berbagai jenis seks, dan semuanya baik-baik saja. Itu berarti kamu berhasil, oke? Jadi ketika Anda tidak berhubungan seks dengan pasangan Anda, maka itu berarti apakah Anda seorang pria atau wanita, ada sesuatu yang hilang, oke? Berarti mereka tidak ingin berhubungan seks. Jadi apa yang saya katakan kepada orang-orang saya untuk dipikirkan selanjutnya adalah, apakah dia pernah memulai seks? Bukan. Berarti itu semacam pada pria banyak untuk memulai seks. Apakah Anda setuju? Seperti, saya ingat suatu kali Anda berkata, jadilah seorang pria, dapatkan apa yang Anda inginkan. Karena saya bersembunyi, saya takut. Benar, Anda tahu, ini adalah saat kita melakukan jauh lebih baik. Ya, itu yang sulit bagi saya. Saya pikir itu saya tidak bisa menggeneralisasinya. Tidak, saya tidak bisa, tidak, Anda tidak bisa. Saya akan mengatakan bahwa saya karena berapa banyak pria yang pernah bekerja dengan saya dan berapa banyak pria berkomentar dengan marah bahwa istri mereka menolak mereka baiklah, atau menahan semua hal ini tetapi berapa banyak wanita karena kita memiliki hampir semua wanita ini seperti 85% wanita mengikuti. Di seluruh platform tidak banyak wanita yang mengatakan sebaliknya. Seperti pada TikTok yang viral itu, bagaimana jika sebaliknya akan menjadi pertanyaan dari seorang wanita? Tidak banyak. Itu bisa saya setujui. Jadi itu sebabnya saya percaya bahwa itu terserah pada pria untuk memulai. Jadi,
Apakah istri Anda pernah memulainya? Ada kalanya. Kami berbicara tentang kemeja min. Saya ingat memakai kemeja min itu, Anda seperti kamar tidur sekarang. Seperti, jadi jika istri Anda menyukai Anda dan Anda berada di puncak tangga dan itu berhasil, istri Anda juga ingin memulai, bersenang-senang, atau Anda ingin terhubung. Kamu ingin bersamaku. Dan kita dapat berbicara tentang kebutuhan pria dan semua omong kosong ini karena maksud saya memiliki dorongan seks yang berbeda dari Anda. Kebanyakan orang memiliki dorongan seks yang berbeda. Jadi ada beberapa kompromi di sana, tetapi Anda ingin terhubung, bukan? Ini adalah bagian besar dari siapa Anda bersama saya dan betapa bahagianya kita. Anda ingin terhubung, bukan? Jadi jika dia tidak memulai, kan, maka Anda harus bekerja lebih rendah. Tapi sebelum itu, turunkan tangga. Jadi di mana kita dalam hal ini? Kami memiliki grafik yang kami lihat. Kami berada di atas, kami berada di tipe. Benar, ya. Kami bekerja lebih rendah. Sekarang kami sedang inisiasi. Benar, jadi Anda punya berbagai jenis seks. Jadi bisa jadi gila, bisa jadi quick-yes, bisa berkomitmen, bisa jadi semua hal berbeda yang akan kita bahas dalam episode kita. Tapi Anda melakukan hubungan seks yang penuh gairah, oke? Jadi saat itulah Anda berada. Ya, Anda berhasil, oke? Tetapi jika tidak, jadi, maaf, jika tidak, lalu apa? Jadi saya katakan inisiasinya. Apakah dia mengundang Anda? Apakah dia menginginkanmu? Seringkali Anda berada di sofa dan Anda seperti, apakah Anda ingin melakukannya? Bukan, kami memiliki pepatah bahwa, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Jangan, saya tidak tahu apa yang Anda katakan sekarang. Hanya saja tidak, kita akan membicarakan. Begitulah cara Anda memulainya setiap saat. Jadi jika dia tidak melakukan itu, apakah dia bertanya padamu? Oh, saya tahu pepatah, jangan katakan. Jangan katakan itu. Jangan, itu peringkat eksplisit di podcast, tapi kami hanya, untuk berjaga-jaga jika anak-anak. Pokoknya begitu. Tidak, itu benar. Tidak, karena itu pribadi, bukan swasta. Hal-hal pribadi, teman-teman. Kami mencintai kalian semua, tetapi kami tidak ingin kalian terlibat dalam setiap bagian kehidupan kami. Oke. Ya, itu dia tidak terlalu peduli, tapi saya mendukung Anda. Saya memiliki sedikit lebih banyak privasi. Baiklah, tapi kemudian turun. Jadi sebelum kita semakin rendah di anak tangga, di antara anak tangga, apakah istri Anda menggoda Anda? Apakah ada olok-olok? Apakah Anda bersenang-senang? Seperti, Anda sering, jika kalian menonton gulungan kami di mana kami berinteraksi bersama, seringkali ada seperti sindiran seksual, bukan? Itu disebut menggoda, itu menyenangkan, itu antisipasi untuk bangunan. Jadi jika Anda tidak memilikinya, apakah dia menggoda Anda? Apakah dia hanya berbicara tentang, Anda tahu, betapa seksi penampilan Anda, bukan? Anda tahu, omong-omong, pria, kami berpikir seksi secara keseluruhan berarti dia ingin berhubungan seks. Catherine mengajari saya bahwa itu tidak nyata. Ya. Tidak. Anda benar-benar dapat mengatakan sesuatu, seperti sesuatu tentang pasangan Anda, mengatakan Anda seksi, tetapi itu tidak berarti Anda ingin melakukan. Tidak berarti bahwa Anda ingin berhubungan. Kan, saya ingat sebenarnya, catatan sampingan, saya berada di banyak konseling dalam 6 tahun pertama pernikahan kami. Dan itu, khususnya saya pergi ke konselor seks, terapis pernikahan dan keluarga yang berspesialisasi dalam seks dan keintiman. Dan salah satu hal yang saya angkat adalah, suami saya frustrasi ketika saya memanggilnya seksi karena dia mengatakan seksi berarti seks. Dan dia seperti, tidak. Dan saya berkata, ya, itulah. Dan dia berkata, baiklah, katakan. Kemudian jika dia ingin berdebat dengan Anda dan salah, maka dia dapat meminta orang lain mengatakan kepadanya untuk salah. Saya kira, seperti, saya tidak ingat persis bagaimana dia mengatakannya, tetapi dia berkata, tidak, bukan. Jadi bagaimanapun, itu poin yang sangat bagus karena hanya catatan sampingan lain dari itu adalah bahwa jumlah pria yang saya dapatkan, mereka memberitahu saya bahwa saya menjadi bajingan dan saya seperti, mengeluarkan kamus. Itu sebabnya mereka memanggilku brengsek. Tidak, jujur, keluarkan kamus. Seperti saya harus belajar melakukan hal yang sama. Jadi semua yang saya ajarkan adalah semua hal yang harus saya pelajari. Suka mencari kata brengsek atau apa? Tidak. Seperti sebenarnya simp adalah hal nomor satu yang harus dilihat pria. Apa artinya simp? Bukan. Tapi bagaimanapun, jadi jika dia menggoda Anda dan tidak harus semuanya seksual, itu bisa hanya pujian, hal-hal seperti itu tidak ada, maka Anda harus lebih rendah. Jadi apa yang terjadi ketika Anda mengambil istri Anda, bukan? Anda tahu, itu berarti benar-benar mengambil istri Anda, bukan? Saya menginginkanmu. Ayo. Oke, di mana itu di tangga penolakan? Itu ada di sana. Ini yang berikutnya turun ya? Tidak. Itu yang berikutnya tepat setelah jadi jika Anda tidak memulai maka apa yang terjadi ketika saya tidak? Itu yang ada di sini karena awalnya godaannya berbeda dari godaannya. Oh. Mengerti, bukan? Oke. Oh, itu kakinya oke. Iya, itu inisiasinya apakah dia menggoda luaknya. Kan? Anda tahu, Anda memiliki banyak sindiran seksual. Kami bersenang-senang sepanjang waktu, bukan? Kanan? Itu benar-benar berbeda dari Anda menerimanya, bukan? Bukan miliknya, milikku. Jadi sekarang, jika itu tidak ada, Anda akan lebih rendah. Jadi apa yang terjadi ketika aku hanya membawamu, sayang, sekarang atau menjemputmu, ayo pergi, kan? Apa yang terjadi ketika Anda bertanya, memimpin, mengundang, bukan? Anda tahu, ketika saya akan mengatakan hal itu di sofa, bukan? Oke. Frasa kunci hari ini yang tidak diketahui siapapun. Oh, maaf. Dan apa yang terjadi ketika saya menggoda?
saya melakukan non-seksual juga, oke? Sekarang jika itu tidak ada, Anda pergi lebih rendah. Dan bagaimana rasanya ketika Anda menyentuh? Bagaimana rasanya? Seperti, kau tahu, jadi kami selalu menyentuh, kaki Catherine ada padaku sekarang, lenganku terus-menerus menyentuhnya, dia akan menggosok punggungku, dia menggosok kepalaku, semua hal semacam ini. Seperti apa rasanya? Oke, dan jika itu tidak ada jadi. Kami sedang menggoda seksual sekarang, bukan? Itu benar. Jadi 1, 2, 3, 4, kita berada di anak tangga keempat. Kami sebenarnya tepat di tengah, 4 ke bawah, 4. Itu benar. Untuk Anda semua yang membutuhkan visual. Itu benar. Sekarang, ini campuran, oke? Karena ketika Anda menggoda non-seksual dan Anda menggoda seksual, pria dan wanita mengambilnya dengan dua cara berbeda, bukan? Jadi jika saya meletakkan tangan saya di punggung Anda hanya untuk berbicara dengan Anda, misalnya, itu benar-benar untuk saya. Itu bukan untukmu. Dan itu bukan sentuhan seksual. Ini adalah sentuhan yang penuh kasih. Ini penuh kasih. Tetapi ketika saya melakukannya, seperti, katakanlah setiap kali kita berpelukan, tangan saya tepat di pantat Anda. Mermas. Itu benar. Terkadang saya melakukan bisnis jenis monyet lainnya. Saya mengatakan di proyek Wife of Defense bahwa jika suami Anda tidak menyentuh pantat Anda saat dia memeluk Anda, itu sebenarnya bukan pelukan. Saya tidak tahu apa itu, tapi itu bukan pelukan. Itu benar. Saya pikir itu hanya hal dia sampai saya mulai melatih wanita dan kemudian saya seperti, ya ampun, itu adalah hal setiap pria. Itu suatu hal. Tangan, mereka baru saja bermigrasi ke bawah. Pada yang terakhir, saya benar-benar pergi menggoda seksual dan menggoda non-seksual. Tapi saya pikir ini, ketika saya mengajarkannya, itu adalah perpaduan nyata di antara karena itu akan tergantung di mana Anda berada ketika Anda membaca ruangan. Itu akan tergantung di mana Anda berada dengan bagaimana keadaannya. Nah, dan seks dan cinta berjalan bersama. Jadi menggoda seksual, akan ada nada penuh kasih. Tetapi menggoda non-seksual juga akan memiliki nada penuh kasih dan ikat. Itu benar. Tetapi jika Anda sedang menaiki tangga, Anda harus memikirkannya seperti ini, bahwa saat ini saya menyentuh Anda seperti ini, tetapi kecuali kita akan menghentikan ini dan bersenang-senang sekarang, saya tidak akan mulai mengubah ini menjadi godaan seksual. Kan, saya pikir ketika Anda melihatnya dari atas ke bawah, menggoda seksual dan menggoda non-seksual bisa lebih cair. Jika Anda melihatnya dari bawah ke atas, Anda harus memiliki godaan non-seksual sebelum Anda dapat mengambil langkah berikutnya. Tepat, tepat. Dan jika kami menunjukkan kewaspadaan, itulah yang terjadi. Omong-omong, alasan kami tidak melakukannya adalah karena ini jelas podcast juga. Jadi sekarang, jika kita turun lebih rendah, karena Anda tidak cocok dengan sentuhan dan godaan, itu bisa berupa teks, catatan, kata-kata yang Anda gunakan, dan tentu saja sentuhan, oke? Maka kita harus memiliki komunikasi yang nyata, percakapan. Seperti apa? Dapatkah Anda berbicara tentang mimpi dan tujuan adalah percakapan seperti yang kami gambarkan seperti ping artinya Anda bahkan tidak benar-benar menyelesaikan topik Anda beralih ke topik berikutnya seperti Anda hanya bersenang-senang kami berkencan tadi malam dan secara harfiah kami hanya. Seperti di semua tempat, bukan? Dan itu berarti Anda rukun. Benar-benar kata itu menyenangkan, bukan? Itu tidak ada apakah Anda bahkan memiliki percakapan yang baik? Seperti bisakah kalian bicara guys? Dan jika itu tidak ada, apakah Anda bahkan mendengarkan dan apakah Anda memvalidasi orang tersebut? Kanan? Karena itu berarti Anda mungkin tidak dapat melakukan percakapan yang lebih sulit. Jika itu tidak ada, maka Anda masih menangani beberapa masalah dan kami akan pergi ke keselamatan. Kita akan pergi ke kedamaian di rumah. Oke, dan jika itu tidak ada, maka kita akan pergi ke energi. Disinilah saya berbicara tentang seorang pria harus menjadi pemimpin. Seperti, yang lagi-lagi, kami telah membahas berkali-kali dalam podcast ini bahwa Catherine dan saya saling menyeimbangkan sekarang. Itulah kemitraan. Oke? Tetapi sebelum itu, Anda harus muncul menyediakan lingkungan yang aman. Anda harus bisa menjadi menyenangkan, percaya diri, bahkan jika istri Anda mengalami hari yang buruk, dan tidak menganggap semuanya begitu pribadi, bukan? Itu surat penolakan saya. Apakah saya melewatkan sesuatu? Aku tidak berpikir, saya pikir itu seperti ya. Terima kasih, sayang. Kerja yang Terima kasih, sayang. Ya. Baiklah, teman-teman. Jika Anda menginginkan surat penolakan, morouriage.com tebasan penolakan, dan Anda dapat memilikinya secara gratis. Saya pikir setiap pria dan wanita harus melihat ini dan menerapkannya ke tempat Anda berada karena Anda dapat dengan mudah memikirkan di mana Anda berada dan kemana Anda akan pergi. Dan satu tip terakhir, yang saya katakan dalam pelatihan, Anda tidak bisa begitu saja menghentikan anak tangga bawah. Begitu Anda sampai di suatu tempat, Anda harus selalu mempertahankan yang paling bawah. Tujuan Anda adalah yang berikutnya. Jadi ketika Anda melakukan hubungan seks yang penuh gairah, banyak pria akan mundur, merasa nyaman, puas diri. Anda masih harus bertanggung jawab atas setiap anak tangga yang lebih rendah di tangga. Adil? Catherine menganggukkan kepalanya. Ya, oh ya, terkadang saya lupa bahwa itu podcast. Ya, itu luar biasa. Ini sangat bagus. Terima kasih banyak, teman-teman. Jika Anda menginginkan lebih, moromariage.com. Dan dengarkan, kami melakukan sesuatu yang benar-benar keren sekarang. Bisnis skala geser itu luar biasa. Dan satu-satunya cara kita dapat mengganggu perceraian dan benar-benar membantu orang di seluruh dunia, kita berada di 17 negara sekarang. Sangat keren, kami pikir itu 14. Catherine baru saja mengidentifikasi itu 17. Kita tidak bisa melakukan itu. Di banyak negara, ekonomi tidak sama. Bahkan di sini di Amerika Utara, ekonominya sulit. Kami telah membuat skala geser. Anda harus memenuhi syarat, Anda harus disetujui, Anda harus cocok untuk program kami. Tetapi kami berusaha memastikan kami bisa mendapatkan ini, program kami, ke tangan orang-orang yang berjuang.
Kami mengajarkan kesehatan, kekayaan, dan tentu saja, hubungan, dan ini semua akan berhasil pada akhirnya, tetapi untuk menciptakan gangguan 30 tahun dari tujuan perceraian, untuk memastikan semua anak kami tidak memiliki contoh jelek yang sama yang kita lihat hari ini, moromariage.com dan mari kita dapatkan hidup Anda.